video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang menu drop-down pada tampilan website atau halaman website. Nah, di sini adalah video lanjutan dari tugas yang sebelumnya di mana video tentang bagaimana cara membuat tampilan website dengan metode slicing menggunakan aplikasi Photoshop CS3. Oke, langsung saja ya. Pada video kali ini untuk tampilan menu drop-down-nya ini hanya sampai dengan level 2 atau tingkat 2. Jadi hanya di contoh seperti ini ya yang kita inginkan. Nah, untuk tampilan menu ini sudah ada beberapa file yang akan kita kerjakan. Di sini contoh di menu profil atau profile ya. Ini ada visi misi, kemudian ada tujuan, sistemik masa depan. Jika kita klik di sini, maka konten ini akan berubah atau ada. Dan nanti akan kita buat file visi_misi.html. Jadi harus ada tambahan file untuk menu visi dan misi. Kemudian kita akan buat juga untuk file tujuan.html. Nah, ini kontennya juga akan berubah. Kemudian di sini ada program studi. Nah, di sini ada teknik informatika. Jika kita klik di sini, ini akan berisi informasi tentang jurusan teknik informatika apa saja. Jika kita klik sistem informasi, nah ini kontennya juga akan berubah. Ada lagi di sini e-jurnal. Nah, sayangnya di sini saya belum lengkap ya. Tapi di sini saya kasih keterangan konten belum tersedia. Jadi teman-teman bisa lanjutkan dengan mengisi isi konten. Di sini lokasi kampus. Nanti ini materi selanjutnya ya untuk pembahasan berikutnya. Kemudian ada galeri juga. Teman-teman bisa nanti di sini menampilkan foto-foto ya kegiatan kampus. Oke, langsung saja kita mulai untuk tahapan pembuatannya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama dengan membuka folder project minggu lalu, di mana kita telah membuat file project dengan nama folder web kampus berisi satu folder image yang berisi potongan-potongan dari bagian dari website statis ya. Kemudian di sini ada file index.html. Kalau kita buka di sini menu-menunya belum diterapkan menu drop down ya. Nanti kita akan memasang menu drop down 2 tingkat atau 2 layer. Mana nanti ada konten-kontennya. Di bawah ini akan berisi konten-konten sesuai dengan menu yang akan kita klik atau yang akan kita buka. Oke, langsung saja teman-teman di sini yang pertama tidak perlu merubah ya, kita hanya mengcopy saja dulu biar nanti kalau ada kesalahan kita bisa mengembalikan filenya yang akan kita rubah. Jadi untuk lebih amannya kita copy saja, kemudian copy paste di sini satu folder projectnya kita rename ya. Nah, di sini saya akan rename, kasih nama sini 1 deh. Ya. Ini. Oke, jadi saya ada 2 folder ya. Yang satu yang tugas sebelumnya, yang satu lagi jadi untuk kita modif atau kita lanjutkan dengan menerapkan menu drop down. Nah, di sini nama projectnya web campus 1. Oke. Nah, teman-teman bisa menambahkan satu file folder ya yang berisi ini ya. Berisi namanya folder file. Teman-teman nanti bisa ambil di link yang akan saya berikan, nanti diekstrak. Ini saya masukkan ya. Ke dalam web campus 1. Nah, di sini ya.
Nah, di dalam file ini berisi menu drop down. Nah, ini teman-teman nanti bisa copy paste ya, kita akan terapkan. Kemudian ada file CSS style ya, dengan nama filenya style.css, kemudian ada visi misi. Oke, langsung kita akan buka dengan cara mengklik di sini file index.html-nya open with, masih memakai tools Dreamweaver 8 ya. Tahap pertama kita akan memasang file yang ada di folder file, yaitu style CSS. Ini juga teman-teman bisa klik kanan di file stylenya, kemudian buka dengan Dreamweaver 8. Oke. Nah, kali ini saya tidak akan mengincludekan file CSS-nya, tapi hanya copy paste ya secara inline di file HTML-nya. Jadi dengan metode inline langsung ya di file HTML-nya. Ini kita copy, kita blok aja. Oke, balik lagi ke file index HTML-nya. Kita akan pasang di bawah title ya, tepatnya di bawah meta ini ya. Script meta ini akan copy paste di sini. Dan jangan lupa Ctrl S atau simpan. Oke, kita akan lihat apakah ada perubahan ya. Harusnya sih belum ada perubahan. Nah, sekarang tahap yang kedua adalah kita akan buka menu dropdown ini. Boleh pakai Dreamweaver atau buka pakai Notepad, silakan. Ini file yang ketiga adalah berupa menu dropdown-nya ya, yang sudah saya modifikasi ya. Nah, ini teman-teman hanya menerapkan saja. Kita akan copy filenya, Ctrl C atau copy di sini di blok copy. Ini kita akan terapkan di index.html. Oke, kita akan buka desain. Nah, teman-teman bisa ke arah menu ini sampai ada pointer anak panah seperti ini ya di layar. Nah, ini kalian blok saja, diklik, kemudian ke kode. Nah, ini bagian yang akan kita ganti dengan menu dropdown txt ini. Jadi teman-teman langsung aja dihapus. Oke, sorry, teman kita Ctrl Z kembali. Jadi yang akan kita hilangkan di sini ya, teman-teman ya. Ini kita sisakan sampai sini. Sampai sini. Kita hapus dari sini ya. Ini. Oke. Kita Ctrl S, pastikan ini harusnya hilang. Nah, hilang ya menu dropdown ini. Jadi kita akan mengganti menu dropdown ini. Tapi untuk tahap yang kedua ini atau tahap menu ini, saya biar teman-teman lebih memahami ya, kita kembali ke Ctrl Z. Sebelum itu, supaya kita biar tahu ada perubahannya seperti apa, langkah baiknya kita di sini kita copy dulu ya, teman-teman ya. Kita Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, di sini saya kasih komen dulu. Oke, sebentar. Saya kasih komen, ini adalah menu drop down. Oke. Sama saya kasih komen di sini biar tahu ya. Menu drop down. Oke.
Nah, kita copy paste di sini menu yang tadi ya, yang di atas ini di dalam sini. Oke, Ctrl S kembali untuk melihat perubahannya. Nah, ini ada dua menu ya. Kita akan buat atau menerapkan menu drop down-nya yang di bawah ini. Oke. Teman-teman bisa hapus di bagian sini ya. Ini sisakan penutup TD-nya ya atau kolomnya, TRTD-nya di sini. Kita akan copy paste bagian menu dropdown dot titik txt ini, Ctrl X. Kemudian kita copy paste di sini di bagian TD-nya. Oke. Dan Ctrl S kembali. Nah, lihat perubahannya. Nah, ini teman ya, tapi harusnya sejajar ini ya. Oke, kita lihat barangkali ada kurang. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini masih ada di posisinya paling kiri ya. Kita akan pindahkan agak ke kanan ya, sesuai dengan baris beranda ini sampai dengan ke galeri. Oke, kita tambahkan atau kita rubah. Kita copy yang bagian sini ya, menu yang sebelumnya, TD pertama ya. Kita copy, kita terapkan di sini. Di TR menu drop down, dan enter. Nah, seperti ini. Ini kita lihat perubahannya. Apakah bergeser? Pause. Ini masih menunya sudah berpindah ke kanan, tapi masih agak berantakan ya. Kita coba kembali ke scriptnya. Oh, ternyata di sini ada kelebihan mengcopy. Di sini ada TD yang harusnya tidak ada. Kita hapus saja. Kemudian di bagian bawah TD sini kita kasih close span 7. Nah, karena close span yang sebelumnya adalah 8. Oke. Kemudian kita simpan. Teman-teman biar kalau supaya otomatis ya div atau menu drop down ini dikirikan dengan adanya sintak div ya. Ini biar terhubung saya pakai browser Edge. Nah, ini run-nya di browser Edge ya, teman-teman ya. Coba kita refresh. Nah, ini sudah rapi ya. Hampir mirip ya. Nah, jadi saran saya adalah teman-teman menjalankannya jangan memakai Mozilla tapi memakai Edge supaya CSS-nya tampil. Ini sudah muncul, cuman di sini masih belum ada isi kontennya. Kita kembali ke script. Tahap selanjutnya adalah kita akan memasang atau mengisi nama menu-menunya ya, atau isi konten-konten tiap-tiap menunya. Di sini di menu layer kedua profil saya ada temukan di sini, teman-teman bisa cari harep ya di sini ya. Saya ganti di sini untuk pertama beranda dulu ya. Beranda saya ganti ke, saya kasih indeks titik HTML. Jadi kalau kita klik di sini beranda, maka dia akan kita reload dulu. Kita refresh dulu. Nah, dia tetap memanggil file index HTML-nya. Jadi secara tidak langsung tidak ada perubahan ya, tetap ya. Cuman biar mengetahui oh ini halaman beranda, kita akan isi kontennya. Konten file index.html kita kasih di sini
di bagian biar kita tahu di kontennya. Nah, bagian ini kita akan juga rubah sesuai dengan div ya, memakai div. Kita akan temukan di sini. Nah, ini image ini kita hapus ya, blok. Jadi kalau kita simpan kembali, ini dia akan hilang ya gambarnya di sini, kontennya. Oke, dengan cara, nah di bagian sini sih saya sudah buatkan ya, bantu teman-teman untuk ada isi konten di CSS. Kita tinggal panggil saja untuk konten ini dengan cara memberikan nama div untuk kelas konten. Oke, kembali ke sini. Oke, di bagian sini ya teman-teman ya, ini saya kasih div kelas konten. Oke, jangan lupa dikasih tutup, lalu kasih sintak div penutupnya /div. Nah, Ctrl S, kita lihat perubahan di sini. Nah, ini image gambar konten tadi diwakili oleh div, dimana kalau seperti ini kita bisa memberikan isi ya dengan cara saya pakai H1 aja, H2 aja. Sini adalah selamat datang. Kita lihat, kita simpan. Nah, jadi kalau misalkan saya klik beranda, maka akan tampil selamat datang. Ya, kita bisa ketengahkan dengan center. Kita menutup center. Oke, posisinya harusnya ada di tengah. Oke. Selanjutnya adalah kita akan isi konten profil visi misi. Nah, ini masih pagar ya, berarti filenya belum ditemukan. Jadi tidak ada perubahan. Kalau kita klik menu ini, ada perubahan. Oke, sebelum kita isi konten ini, berarti menu yang di awal ini ya, menu yang pertama kali kita buat. Nah, ini kita akan hapus satu baris ini. Oke, kita akan hilangkan karena sudah selesai ya. Nah, menu yang lama itu dari sini. Blok, atau teman-teman biar tidak salah menghapus, kita sorot sini biar ada pointer panahnya sini. Oke, lalu kita ke code. Nah, ini langsung memblok. Kita delete. Nah, ini akan hilang ya. Ctrl S, kemudian kita reload kembali. Nah, ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya, ini kita akan buat nama file untuk visi_misi. Caranya adalah masih di file index.html. Teman-teman di sini klik file lalu save as, simpan. Ada di folder web kampus 1. Kita kasih nama di sini visi_misi .html atau formatnya HTML. Jadi kasih nama aja file_misi. Kita save, simpan. Nah, ini adalah menjadi file visi misi.html. Oke, di sini kontennya akan kita ganti ya dengan yang tadi di awal kali ada di file folder visi misi. Nah, ini kita bisa buka ya. Sudah saya kasih di sini. Nah, ini teman-teman bisa blok saja. Blok. Kita akan terapkan di dalam folder visi misi.html ini. Di sini. Ini selamat datangnya tadi kita akan satu baris ini kita hapus, masih di dalam div kelas konten. Ini di copy paste saja. Kemudian Ctrl S. Lalu kita akan run kembali ya. Coba
klik profil, menu profil, kita sorot profil, pilih ini, apakah nampil? Oh, ternyata belum. Nah, ini di file menunya kita balik ke sini, kita ke file index. Jadi teman-teman open index. Nah, harusnya sih sebelum buat visi misi kita isi dulu sini ya. Nah, ini saya akan kembali ya, teman-teman ya. Maaf, ini ada yang terlewat. Jadi di sini saya kasih visi underscore misi dot html. Dan di sini saya kasih tujuan titik html. Nah, di menu program studi di bagian teknik informatika harapi kita isi di sini pi.html, kemudian di sini si.html, .html. Dan di jurnal saya kasih jurnal titik html. Ini juga sama ya, lokasi titik html. Kemudian ini juga sama, galeri titik html. Oke, Ctrl S. Nah, karena tadi kita copy save as to visi misi memakai file index HTML ini, kita lihat di sini juga menu-menu yang di bagian visi misi HTML ini kok masih kosong ya. Teman-teman bisa salin seperti yang tadi. Saya untuk mempersingkat, saya copy paste saja dari beranda sampai dengan galeri. Saya copy, kemudian saya terapkan di file visi misi. Posisinya harus sama ya. Copy paste di sini. Oke, saya simpan. Nah, kita jalankan, kita refresh, coba apakah dia tampil. Kita sorot profil. Nah, ini tampil ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lanjutkan dengan mengisi membuat file konten tujuan stick masa depan. Ini masih kosong. Kemudian kalau kita klik teknik informatika masih kosong, juga sama ya, sampai dengan galeri ini masih kosong. Dengan cara seperti tadi, bisa dari visi misi dengan cara save as, ganti namanya, bukan ganti ya, save as ya. Jadi ada file baru dari file visi misi ini, kasih tujuan simpan atau save. Nah, jadi nama file di web project ini akan bertambah, ada visi misi, ada tujuan, ada indeks di yang pertama. Oke, ini tinggal kasih kontennya saja. Ini berarti tujuan sistemik masa depan. Ini masa depan. Simpan. Lalu kita jalankan. Nah, di sini tujuannya HTML kurang N ya. Di sini maka di bagian indeks pun sama, terlewat. Oke, agak panjang ya proses ini, agak tricky. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai ya, selesai. Nah, ini saya kembali. Nah, ini refresh lagi, harusnya di file misi ini ya. Satu lagi. Nah, ini yang ternyata kurang. Oke. HTML harusnya ya. Oke, ini kalau di back, nah ini di beranda visi misi, kalau yang ini di tujuan. Nah, silakan. Sampai sini untuk video tutorial pembuatan atau menerapkan menu dropdown pada
website.